ataupun cuma bisa kalau mau tebak-tebakan atau terawangan, bahkan di sini bisa saja dari anamnesa ataupun dari mengorek dulu keterangan si sakit. Nah kemudian inilah bisa dipakai acuan bahwa apakah itu amalia atau tidak. Pemirsa, hari ini saya berada di Peseraman Bali Niskala di Jalan Tukat, Badung. Kali ini saya bersama Jero Gede Yudi Suryawan yang juga pakar dan praktisi metafisika yang juga sebagai penyembuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang satu hal yang kerap menjadi momok bagi orang Bali dari dulu dan sampai sekarang, yaitu amah leak. Nah, seperti apa penjelasan tentang penyakit amah leak itu, kita langsung sapa dengan narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Seperti prolog kita tadi, saya ingin tahu tentang, ini kan sering kita dengar bahwa banyak masyarakat Bali dari dulu sampai sekarang itu banyak yang bilang ini penyakit amah leak, tapi tidak ada penjelasan atau acuan-acuan yang bisa dipakai untuk menjelaskan masalah itu. Nah, kita berangkat dulu dari pengertian apa leak itu, silahkan Jo. Ya, leak. Nah, dari dulu memang momok sekali Pak Man ya. Memang leak, dan di Bali sudah kalau sedikit sakit, kalau sudah dihubungkan dengan leak, pasti amah leak. Ya, sekarang kita pasti harus tahu juga apa itu leak, kan gitu ya, leak. Tapi dari beberapa sastra, dari konteks-konteks ada berapa lontar di Bali juga tentang penggeleakan. Nah, kemudian dari tentang spiritual kebatinan juga, sebenarnya leak ini sebenarnya tidak ada unsur sifatnya negatif ya. Sebenarnya kan leak ini berasal dari kosakata lekas ya. Lekas kan membangkitkan dan mengeluarkan sebenarnya. Apa yang dikeluarkan kan itu kan sastra sakti yang dalam tubuh, sesuai dengan konteks kebatinan di Bali kan itu pembangkitan dari api-api yang ada di tubuh ataupun cakra-cakra tubuh, sehingga dia bisa memberikan efek sensasi yang sesuai keinginan orang tersebut. Dalam lontar pun tidak dipaparkan tentang ini leak A ataupun leak B ini tujuannya untuk nyakitin orang, tidak ada. Sebenarnya kan kalau kita lagi bicara tentang asal usulnya, ini kan ada tatua kediatmikan ya. Tatua kediatmikan ini dibagi dua, ada Dharma Sadu dan Dharma Weci ya. Dharma Sadu ini tentang tutur kemoksaan kan, tentang kemoksaan ini kita sudah tidak bisa paparkan tentang apa lagi ya, tentang penyatuan diri ke semesta ataupun pemasaran diri ya. Kemudian Dharma Weci ini dia memaparkan tentang bagaimana menunjang kehidupan ini dengan energi-energi yang dipelajari ya. Sifatnya dia memberikan efek pada kehidupan, membantu kehidupan ataupun perlindungan. Sehingga Dharma Weci ini ada di pendengan dan pengiwa, di mana pendengan ini tidak menimbulkan efek sakti, dalam artian tidak pembangkitan sakti, sedangkan pengiwa pembangkitan sakti dalam tubuh. Sehingga di pengiwa ini sakti ini ada nanti dipaparkan juga, ada penggeliakan, ada kewisesan, ada banyak lagi di sana ya, energi-energi yang bisa dibangkitkan. Ya, kemudian dalam penglihatan ini tentunya setelah ada penglihatan ini, ketika sakti dalam tubuh ini sudah bangkit, energi yang dipelajari sudah bangkit menjadi sakti dalam tubuh sehingga mengeluarkan power. Nah, dengan power inilah orang tersebut bisa membangkitkan lagi ataupun dipecah lagi ini menjadi Aji Ugig ya. Ada Aji Ugig, ada Begig. Aji Ugig ini adalah Deluh Desti Nerangjana kan gitu. Nah, disinilah kenapa ketika orang itu bisa ngelihat, belum pasti sudah tentu dia bisa menjalankan Aji Ugig. Sedangkan kalau orang tersebut menjalankan Aji Ugig belum tentu dia bisa ngelihat kan gitu ya. Hanya saja niki dalam beberapa dalam sastra penglihatan juga tidak ada yang disebutkan tadi, itu tidak ada memaparkan tentang menyakiti orang. Bahkan dalam penglihatan termasuk
salah satunya beringin sungsang itu adalah untuk menundukkan alam gaib sebenarnya, dan kemudian memberikan ataupun mengobati orang kena sakit kepongor, sakit kena desi kan gitu, malah sebaliknya di sana. Nah itu, maka di sini banyak terjadi kesalahan dalam masyarakat bahwa orang tersebut ya sudah intinya dikatakan amah lea karena ketidakpahaman dari orang-orang yang ada di lingkungan yang si sakit ini. Nah itu Paman. Kemudian kalau kita paparkan, ini pasti kalau energi negatif yang bisa menyerang seseorang ini pasti teluh desi nerang jantung. Nah itulah. Nah, teluh ini adalah kekuatan yang sifatnya bisa dihantarkan dari jarak jauh. Kemudian desi ini adalah seperti kekuatan energi negatif yang bisa ditransfer langsung pada orang, dan nerang jantung ini adalah acep-acepan ataupun dari sifatnya jadi-jadian. Nah itulah yang bisa mempengaruhi energi seseorang dan bisa menjadi sakit. Nah itu Pak Man. Tapi kita sementara ini kita dengar itu kan, kalau dari paparan teori itu berarti orang yang bisa melakukan atau orang leak yang bisa menjalankan naji wegegnya ini atau dan naji begeg ini kan orang yang belajar kan. Nah sekarang ini kan kecenderungan yang dipakai itu setiap orang ini kadang-kadang dibilang udah dong ini yang nyakiti, padahal mereka tidak bisa baca tulis itu. Nah ini seperti apa ini? Nah kita kontekskan sekarang ke arah serem dulu Pak Mande. Arah serem dalam artian arah magic, arah gaib. Nah orang ya sifatnya ataupun orang yang menjalankan aji ugig ini salah satunya diantaranya teluh desi nerang jano, memang ada orang yang bisa dalam pengertian belajar dulu, baru dengan setelah belajar energi teluh desi nerang jano baru dia bisa untuk nyakitin orang. Ada juga tanpa belajar. Ya tanpa belajar nih kita contohkan saja ada orang ini kalau segi bisnis ya. Bisnisnya ketika ada buka warung, sebelahnya buka warung juga, kemudian dia ingin si yang di sebelahnya sebagai pesaingnya ingin warungnya sepi, biar warungnya dia saja yang terlihat. Makanya walaupun dia tidak pernah belajar, dia cari tanah kuburan, tanah pembunuhan, kemudian dia yakini di sana saat kajang kliwon ataupun saat sandi kalo itu merupakan tenget dan energinya terfokus untuk menutup warung orang ataupun pesaingnya, kemudian dia ambil tanah semu, tanah kuburan ataupun yang diyakini di kuburan itu, kemudian itu dipakai melempar di depan warung pesaingnya, sehingga ini juga bisa menimbulkan energi buruk pada warung yang ingin ditutup. Nah energi inilah yang menutup, sehingga orang yang tanpa belajar pun menjalankan desti bisa. Nah itu contohnya. Nah kemudian contoh lagi. Nah, ketika ada orang meninggal, nah, kalau di Bali biasanya kan ada air yang dipakai memandikan jenazah. Nah, itu ditampung kemudian disiramkan pada pemesuhan orang, bisa saja orang ini akan gelah malamnya, orang yang ingin diganggu ataupun disakiti. Nah itu orang yang tanpa belajar pun bisa melakukan teluh desi nerang jano, dan bahkan apalagi dia belajar ilmu yang sifatnya ilmu gaib tersebut. Ya. Kalau dia belajar kan ini ada proses pentransferan energi pada sarana. Memang sarana memang sudah berenergi, anggaplah tanah kuburan sudah berenergi, kemudian diberikan mantra lagi. Mantranya kan dia setiap biji mantra itu dia memberikan efek-efek membangkitkan dari energi getaran suara dari getaran alam, dan kemudian bersinergi dengan sarana yang diambil. Nah ini yang membuat kuatnya suatu sarana yang diberikan ataupun dilempar pada seorang menjadi sakit oleh orang yang mempelajari ilmu-ilmu, anggaplah ilmu lea ataupun ilmu penestian itu. Nah itu Pak Mas. Kalau bagi yang tidak belajar, tapi secara aturan mereka kan harus tahu itu, harus tahu juga mana yang bisa dipakai, kemudian ritualnya seperti apa, kemudian paling tidak dia memohonnya seperti apa, kan begitu. Artinya itu kan harus perlu pengetahuan juga mereka. Tidak bisa misalnya orang lain yang tidak tahu apa-apa kemudian mengambil tanah kuburan tanpa ini, lalu diambil kemudian dilempar. Apa bisa seperti itu?
Ya bisa jadi Pak Man. Karena dia sifatnya energi orang ini sudah sebagai power ya. Tujuan orang itu sudah sebagai seperti sinyal yang siap diarahkan kemana saja walaupun dia tanpa belajar. Tapi apalagi zaman sekarang sudah kita dikelilingi oleh sinyal ya. Entah sinyal handphone, sinyal TV, sinyal satelit, kita sudah dikelilingi sehingga energi tubuh kita yang memang ada aura kan ini dari biomagnetik tubuh ya, sehingga dia bersinergi dengan sinyal-sinyal, paling sinyal wifi, sehingga bersinergi sehingga energi orang tersebut juga sekarang semakin berkembang dan semakin kuat. Apalagi dia mengarahkan pikiran ke arah negatif, pasti apapun sarana yang diambil, apalagi sarana tersebut memang sarana yang sifatnya angker ataupun memang diyakini mempunyai tuah, apalagi tuah angker, tuah gaib, tuah penyelekan dalam bahasa Bali ya, sehingga dengan dengan sarana dan tanpa belajar pun, dalam artian belajar tanda kutip belajar ilmu batin, dia pasti bisa melakukan itu. Nah, termasuk juga kalau kita tadi beberapa contoh, kemudian ada contoh juga ingin orang membuat sakit ya, dalam seperti contoh sakit gaib gitu, sehingga ada orang yang ingin melakukan ini, dia mencari orang mati yang tersamar petir. Nah, tersamar petir, kemudian orang mati tersamar petir ini dikubur. Nah, dari tanah kuburan ataupun sarana-sarana yang melekat pada orang tersamar petir ini biasanya diambil sebelum 42 hari itu ya, dalam keyakinan ini adalah salah satu keyakinan sewenang itu apapun yang bisa dipakai untuk menyakiti orang dalam ilmu penestian itu ya. Nah, sarana inilah diambil dalam sebelum 42 hari lamanya dia dikubur, dan ini dipakai untuk naruh kalau dia biasanya ditaruh di bawah tempat tidur ataupun di pintu gerbang ataupun pintu rumahnya. Itu biasanya sehingga orang tersebut akan menderita sakit yang sakitnya dan tanda kutip ini sakit gaib ya. Dibilang amalia. Kenapa orang tersamar petir bisa nyakiti, apalagi dia sudah mati kan, ini orang ini petir itu kan dia punya energi berapa kilovolt ya, berapa megavolt, kemudian energi ini dia menyamar tubuh orang sehingga tubuh orang juga mengandung medan magnetik ya, tapi medan magnetik ini kan medan magnetik yang sifatnya negatif. Nah, inilah yang medan dipakai, dimanfaatkan. Hanya saja orang-orang dulu ini dia kan tidak bisa memaparkan, oh ini loh tentang fisikanya, tentang ilmu fisika ya, ilmu positif negatif, tapi kan dia meyakini bahwa ini petir ini dahsyat, petir ini adalah akibat dari alam, kemudian alam ini menyambar orang sehingga orang-orang itu nanti akan mencari orang-orang yang ingin disakiti kan gitu. Nah, itu pemahaman orang zaman dulu kalau dilogikakan, sehingga secara metafisika begitulah logikanya. Energi yang sifatnya negatif memang ada di alam, dia akan bisa memberikan efek negatif pada orang yang ditujukan melalui dari gelombang energi pikiran orang tersebut. Nah, begitu Pak Man. Nah, kalau kita bicara soal ciri nanti, ciri orang yang kena penyakit amalia. Ini kan ada klasifikasi orang yang belajar ilmu keilmuan kemudian menyakiti, dan orang yang tidak belajar menyakiti seseorang. Ini cirinya beda atau sama aja? Ya, ciri orang yang terkena penyakit amalia dalam bidang kedokteran ya. Ini yang serem ini. Soalnya ini dari dulu semua orang makas kalau sudah sakit, dia dari sakitnya kanker juga amalia. Itu kan ini biar tidak terlanjur, kita juga ingin beri penjelasan kepada pemirsa kita di Bali Express nih, seperti ini. Silakan Jo. Ya, terkadang di dunia spiritual dalam praktisi-praktisi yang ada sekarang ini banyak juga salah penafsiran ya. Karena kenapa salah penafsiran? Karena dari mereka itu tidak paham tentang spiritual sesungguhnya. Dalam artian kalau ingin terjun ke spiritual, apalagi usado, ya harus seperti seorang dokter juga ya. Dalam artian seorang dokter dia harus melewati tahap pelajaran SMP, SD, SMP, SMA dan kuliah ya. Dan begitu juga dalam bidang usado ya. Usado ini pasti ada tuntunan, bahkan dari zaman dulu pun ada lontar-lontar usado sari, rebung tiwas, budak kecapi kan banyak Pak Man ya. Nah, sekarang ini lontar-lontar itu kita
samakan dengan diktat ya, diktat kedokteran lah gitu ya. Sehingga orang ini orang yang ingin terjun ke dunia usado, sebab dunia usado lah yang bisa memberikan ini amalia atau tidak kan gitu ya. Kemudian ya dari lontar ini harus dipelajari secara benar, kemudian dia harus juga tahu bahwa tentang energi seseorang. Bahkan dalam lontar Buddha Kecapi pun dia dipaparkan di sana bagaimana seorang bisa mendeteksi bahwa ini sakitnya ada energi yang sifatnya negatif dan tidak. Nah, jangan sampai disalah tafsirkan nanti itu kan salah pendeteksian ya. Sebab orang yang amalia juga pertama pasti sakit ya. Pasti orang sakit. Kemudian kalau seseorang yang terjun ke dunia usado, bahwa orang yang sakit itu pasti pertama akan ditanya dulu, kemudian dideteksi ya. Kalau dalam dunia kedokteran kan dia anamnesa dulu ditanya, kemudian ketika dia datang dia tanya dulu, kemudian dideteksi, itu pasti didiagnosa ya. Kemudian didiagnosa pasti diberikan terapi itu pengobatannya harus tepat, kemudian seperti nantinya apakah nanti si sakit ini bisa sembuh atau tidak. Nah, dalam Usada Sari pun, dalam lontar Usada Sari Buddha Kecapi itu pasti juga ada sana dia memberikan bahwa gambaran si sakit ini nanti bisa cepat sembuh, lama sembuh ataupun tidak sembuh. Nah itu sehingga dalam hampir sama secara medis ya kan ada nanti prognosanya nanti sembuh atau tidak kan gitu ya. Sehingga di sini pun seorang usada harus dia terampil dan harus tahu, dia belajar dulu tentang ilmu-ilmu ataupun tentang kekuatan magis yang memang mengarah ke untuk pengobatan secara tradisional ya. Sehingga orang ini apakah memang benar amalia atau tidak. Jangan sampai ngawag gitu ya, ngawag ya. Sehingga orang baru sakit, orang sakit kepala ya ini amalia, sini si A nyakitin, si B nyakitin, apalagi belum tentu kalau orang ngeliat itu sangat sulit ya, sangat sulit dipelajari. Bahwa ilmu liak ini bukan ilmu yang sangat gampang pelajari, tapi ilmu yang sangat sulit dipelajari, dan memang harus punya keberanian yang sangat tinggi orang ngeliat. Kenapa begitu kan? Dalam dunia penglihatan, belajar penglihatan itu kan dia harus membuat setengah cucuk malam hari sendiri lagi ke semua. Nah itu kan pasti harus orang berani. Kalau orang penakut ya nggak usah belajar ngelihat. Dan kemudian kembali lagi, kalau begini cara apakah tantana orang ya ataupun bagaimana tantana orang yang amah lea. Nah di sini sangat gimana ya, tidak sangat samar ya, ataupun cuma bisa kalau mau tebak-tebakan atau terawangan, bahkan di sini bisa saja dari anamnesa ataupun dari mengorek dulu keterangan si sakit bahwa gimana dia, apakah dia saat malam hari terkejut ataupun entah mimpi yang jelek ataupun ada hal-hal yang sifatnya ketika dia masuk ke rumah dia runtag ataupun merasakan seperti ada terbakar di kaki, di tubuhnya. Kemudian setelah dia merasakan hal tersebut baru dia merasa sakit pada tempat yang dirasakan. Nah kemudian inilah bisa dipakai acuan bahwa apakah itu amalia atau tidak. Nah, tapi sebenarnya kan orang si sakit ini pasti dia secara medis sakit ya, sakit. Cuma saja sekarang sakit kalau memang dia terkena energi negatif, ketika diberikan obat memang dia sembuh, besoknya lagi sakit, kemudian sembuh lagi sakit, ataupun dikasihkan obat tidak sembuh. Nah di sini juga kita harus sangat hati-hati sekali memberikan diagnosa apakah orang amalia atau tidak, sebab bisa saja si orang ini gangguan psikologis, ya gangguan psikologis, jiwanya terganggu, sehingga banyak juga orang yang gangguan psikologis ini diarahkan ke bobai, kena bobai, kadang teriak sedikit ya sudah bobai, teriak sedikit bobai. Inilah banyak kesalahan terjadi dalam masyarakat ataupun dalam dunia usado, Pak Man. Nah dan kemudian kalau untuk pendeteksiannya ada dalam dunia kebatinan untuk mendeteksi orang yang memang benar-benar ramah leha ya, tidak begitu gampang, sebab ada mantra-mantra tertentu yang bisa dipakai seperti contohnya Geni Astro ya. Geni Astro itu tujuannya untuk deteksi orang yang kena bobai. Dalam artian ini sebagai pendeteksian saja. Geni Astro ketika didoakan dengan sarana, biasanya sarana dengan daun ataupun apapun yang dipakai, kemudian ditiupkan pada orang yang terkena bobai itu yang teriak-teriak, sehingga orang-orang yang teriak-teriak ini dia akan merasakan sakitnya berjalan ya. Bukan biasanya kalau dalam orang yang terkena gangguan bobai dan tidak ataupun tidaknya
ataupun orang terkena gangguan psikologis ini sangat ataupun bisa dibedakan ketika dia dengan kekuatan geni asra ini diberikan pada orang yang tanda kutip sebagai terkena bebai, dia akan seperti berjalan, dia akan memang teriak-teriak tapi akan tidak begitu lama dia akan berhenti teriak tapi dia merasakan sakit yang dalam tubuhnya berjalan. Nah, sedangkan orang yang bebai ngai-ngai, namun dia jiwanya terganggu karena faktor psikologis, gangguan psikologis, dia akan terus teriak, bahkan dia akan mapi-mapi, ngaku-ngaku. Nah, inilah yang nanti kita takutkan ada salah tafsir, apalagi dia ngaku bahwa si A nyakitin, si B nyakitin, si C nyakitin. Nah, itu yang kita nanti takutkan dalam masyarakat, sehingga itu terjadi mulanya rukun-rukun sebentar sama tetangga kan itu yang sering terjadi, yang kita lihat fakta di lapangan kan seperti itu. Ketika ada orang sakit, dia menanyakan ke orang pintar, padahal dia sakitnya tidak seperti itu, akhirnya mengaku saya ini antara gigi dan lidah. Kan gitu kan biasa seperti itu. Kita lihat fenomena sekarang ini, bahkan orang yang tidak bisa ngelihat pun bisa mengarahkan energi pikirannya ke orang yang tidak disenangi. Dan nenek mati, kemudian selemputnya apa ya, selendangnya itu biasanya selendangnya jangan yang tebal, selendang yang memang selendang yang tipis itu akan diambil kemudian dipakai untuk neropong dari lewat balik selendang, sehingga akan kalau emang ada unsur negatifnya malea itu pasti akan terlihat kelebatannya.